Hasil dari estimasi koefisien regresi yang diberikan oleh package Lavan ya, itu adalah nilai estimasi parameter yang masih bergantung pada satuan pengukuran variabel. Jadi kalau misalkan variabelnya itu skalanya beda-beda ya, ada yang skalanya misalkan 1 sampai 10, ada yang 1 sampai 100, ada yang 1 sampai 1000. Ini akan menyulitkan kita untuk membandingkan estimasi parameter mana yang memiliki pengaruh paling besar ya. Karena nilai estimasi parameternya itu masih bergantung pada skala ukuran data asli ya. Jadi kalau datanya misalkan skalanya besar, ya bisa jadi estimasi parameternya juga besar. Nah, kalau estimasi parameternya besar, itu jangan langsung ditafsirkan bahwa parameter tersebut adalah parameter yang paling besar pengaruhnya terhadap suatu variabel ya. Jadi tidak bisa kita langsung tafsirkan seperti itu karena nilainya besar semata-mata mungkin karena skalanya juga besar. Nah, gimana caranya kalau kita ingin membandingkan mana sih variabel yang pengaruhnya paling besar atau paling penting? Nah, di sini kita harus membakukan datanya terlebih dahulu ya. Jadi idenya kita buat skalanya supaya sama sehingga nanti estimasi parameternya itu bisa kita bandingkan. Nah, di sini kita bisa langsung menggunakan perintah standardize ya. Standardize kalau kita berikan perintah standardize sama dengan true pada di dalam perintah summary ya. Jadi kalau kita tuliskan tambahan argumen standardize artinya kita minta untuk mengeluarkan koefisien regresi yang dibakukan. Nah, koefisien yang distandarisasi dia dari Lavan ini dia memberikan dua koefisien standarisasi ya. Ada standardized LV. LV ini dari latent variable sama standardized all ya. Nah, untuk analis jalur ini yang kita baca adalah yang ini, standardized all ya. Nanti ini kita akan bahas kalau kita sudah belajar mengenai variabel latennya. Jadi yang kita lihat yang ini. Nah, dari sini bisa kita lihat ya, dari pengaruh terhadap Y2 ya, pengaruh Y2 itu kan ada dua, ada Y1 dan X2. Nah, dengan menggunakan koefisien baku yang sudah distandarisasi, kita bisa lihat yang pengaruhnya paling besar itu adalah Y1 ya. Jadi dari Y1 kenapa ya? Karena nilainya dia lebih besar ya dibandingkan X2. Walaupun tandanya negatif itu kan tidak masalah ya. Karena secara nilai mutlaknya yang paling besar pengaruhnya adalah Y1. Begitu juga kalau kita melihat pengaruh dari sekian banyak variabel yang mempengaruhi Y3, dari 3 variabel ini yang besar pengaruhnya adalah yang ini ya. Jadi kalau kita lihat dari estimasi yang belum distandarisasi ya, seolah-olah yang paling besar pengaruhnya adalah X1 ya. Tapi kan di sini kita harus ingat bahwa nilai estimasi ini masih bergantung pada skala ukuran data asli. Jadi kalau mau melihat mana pengaruh yang paling besar, kita lihat dari koefisien yang sudah dibakukan di sini. Kemudian dari package 8 ini ya, untuk analis jalur ini nanti saya hapus ya, ini tidak relevan untuk bagian ini. Di sini yang mau saya tunjukkan adalah residual model ya. Residual model itu kan berdasarkan teori dia adalah selisih antara kovariansi sampel dikurangi dengan matriks kovariansi tersirat ya, dimana nilai tetanya sudah kita estimasi dengan menggunakan tadi kita pakai estimatornya adalah maksimum likelihood. Nah, di R ya, di dalam package 8 ini dari perintah SEM itu kita bisa meminta untuk mengeluarkan bentuk dari matriks kovariansi tersirat ya, atau biasanya kalau di dalam R itu biasanya kita sebut sebagai fitted value. Ini disebut sebagai fitted value. Nah, kalau sigmanya ini sendiri kan ini yang kita input di awal tadi ya, yang menjadi data yang kita input dalam bentuk matriks variance covariance. Sedangkan matriks covariance yang kita tuliskan sebagai parameter model, di mana parameter yang sudah kita estimasi itu bisa kita keluarkan dengan menggunakan perintah fitted, kemudian nama
objek dari model SEM tadi ya yang sudah kita keluarkan, dan ini adalah nilai dari sigma theta topik ya. Nah, idenya dari sigma theta topik ini kan kita gunakan dalam uji model fit ya. Kita lihat seberapa dekat nilai sigma theta topik terhadap matriks kovariansi sampelnya ya. Kita harapkan ini semakin dekat ya, atau kalau semakin dekat berarti residualnya sama dengan 0 ya. Kemudian kalau untuk mengeluarkan residual itu juga bisa kita lakukan dengan menggunakan perintah resid. Jadi resid itu adalah nilai residual di mana kita mengambil selisih antara sigma dikurangi dengan sigma theta topik. Hasilnya adalah ini ya. Dan yang kita harapkan tentu kan residualnya yang paling sekecil mungkin ya, bahkan mendekati 0 seperti ini ya. Dan kalau kita perhatikan ini juga relatif kecil ya, kurang dari 1, bahkan hampir sebagian besar ini nilainya sama dengan 0. Nah, sekarang saya mau nyoba mengilustrasikan bagaimana cara melakukan modifikasi model ya. Kebetulan tadi data yang sudah kita modelkan dengan alis jalur itu kan langsung modelnya fit ya, jadi tidak perlu kita lakukan modifikasi model. Nah, sekarang kita asumsikan, saya masih menggunakan model union sentiment, cuma sekarang saya buang ya pengaruh dari Y2 ke Y3 ya. Sebelumnya kan di model union sentiment itu kan ada pengaruh dari Y2 terhadap Y3, sebelumnya ini ada ya. Cuma sekarang pengaruh ini kita buang ya. Apa yang terjadi ya kalau kita buang salah satu pengaruh yang penting ya antara dari Y2 ke Y3. Jadi di sini kita masih punya, tetap ada 3 persamaan karena kita punya 3 variabel endogen. Cuman karena pengaruh Y2 terhadap Y3-nya dibuang, sebelumnya kan kita punya Y1 tambah Y3 itu kita regresikan terhadap Y1 terhadap X1 dan juga terhadap Y2 ya. Karena kita buang, ini kan berarti tidak perlu kita masukkan. Kemudian kita modelkan lagi dengan menggunakan perintah SEM ya. Kemudian kita minta untuk mengeluarkan summary-nya ya. Nah, kalau kita langsung mengeluarkan, kita keluarkan output ya dari model yang kita spesifikasi di sini. Di sini bisa kita lihat nanti banyaknya parameter bebas itu 12 ya. Kok ini masih sama dengan banyaknya parameter bebas sebelumnya? Sebelumnya kan kita menggunakan model union sentiment yang lengkap, ada pengaruh Y2 dengan Y3, kita dapatkan free parameternya 12. Sekarang kalau satu panahnya dibuang, ya secara logika kan harusnya ini berkurang 1 ya, harusnya 11. Tapi kenapa dia tetap 12? Nah, di sini saya berikan catatan kalau variabel endogen dari Y2 ke Y3-nya dihilangkan, secara default itu Lavaan akan mengasumsikan variabel Y2 dan Y3-nya saling berkorelasi. Jadi dia mengasumsikan ada hubungan seperti ini ya. Jadi kalau tidak ada anak panah yang diberikan dari Y2 ke Y3, dia otomatis mengasumsikan variabel endogen ini saling berkorelasi ya. Makanya banyaknya parameter bebas itu tetap 12. Jadi yang anak panah ini kita buang, diganti sama Lavaan jadi anak panah 2 sisi seperti ini. Jadi tetap 12. Jadi model yang kita bangun seperti ini kan belum sesuai dengan yang kita harapkan, di mana kita membuang Y3, pengaruh Y2 terhadap Y3, tetapi kita tidak ingin ada korelasi antara Y2 dengan Y3. Nah, gimana caranya untuk menspesifikasi model yang tepat ya, sesuai yang kita inginkan? Berarti ada sintaks yang harus kita ubah di sini ya. Jadi sebelumnya kita hanya sampai sini saja sintaksnya. Di sini kita asumsikan residual endogen tidak berkorelasi, maka di sini saya berikan tambahan perintah atau sintaks di mana Y2 dan Y3 tidak berkorelasi. Di sini saya tambahkan perintah ya,
sintaks 0 dikali Y3. Jadi kalau kita pakai tanda tilde 2 kali kan kita menyatakan korelasi. Untuk menyatakan tidak ada korelasi, kita berikan 0 dikali Y3. Artinya ini tidak ada korelasi. Nah, baru kita modelkan dengan menggunakan perintah SEM di Lavaan. Ya. Nah, nanti kita peroleh sekarang ini sudah tepat ya. Banyak parameternya sesuai dengan yang kita harapkan, harusnya hanya 11 ya. Kemudian dari hasil DF-nya ya, kenapa 4? Ya tadi kan kita punya parameter atau banyaknya variasi kovariasi kan 15 ya. 15 dikurangi 11 kita peroleh 4. Nah, dari sini bisa kita lihat ya, hasil uji chi-square p-value-nya ternyata signifikan ya. Kalau signifikan artinya apa? Modelnya tidak fit dengan data ya. Karena tadi ya ada jalur yang penting yang kita buang tadi ya, jadi maka hasilnya modelnya tidak fit. Dari hasil indeks yang berbasis non signifikan, ini ada CFI sama TLI ini sama-sama lebih kecil dari 0,9. Ini juga mendukung bahwa modelnya tidak fit. Kemudian dari RMSEA juga sama ya, p-value-nya ini lebih kecil dari 0,05 berarti tidak fit. Atau kalau kita lihat dari selang kepercayaannya ini ya, selang kepercayaannya ini juga tidak memuat 0,05. Jadi kalau tidak memuat 0,05 juga sama, kita simpulkan bahwa modelnya tidak fit dengan data. Ya. Nah, ini sudah saya berikan keterangan di sini ya, cara membaca masing-masing output dari ukuran model fit. Nah, kalau ternyata modelnya tidak fit dengan data, ya jelas kita tidak perlu menginterpretasikan koefisien regresinya ya. Jadi kalau modelnya tidak fit, apa yang harus selanjutnya kita lakukan? Ya tentu kita bisa coba modifikasi ya. Cara modifikasinya bagaimana? Di sini apa yang harus kita modifikasi? Nah, salah satu cara memodifikasi, pertama kita bisa melihat dari residualnya. Yang kita harapkan model fit dengan data itu adalah model di mana residualnya itu sekecil mungkin, bahkan mendekati 0, sama dengan 0. Nah, kalau kita mengeluarkan nilai residual ya, jadi residual yang tadi, ini residual, kemudian kita ambil normalize tipenya, ini kita meminta residualnya itu yang sudah diaproksimasi dengan menggunakan z-score. Nah, jadi kalau kita perhatikan nilai residualnya, bisa kita lihat ya, sebagian besar memang nilai residualnya sama dengan 0 ya, tetapi ada beberapa residual yang nilainya cukup besar ya, yaitu yang ini ya, 4,618 ya. Jadi kriterianya adalah kalau kita ambil dari residual dengan tipe normalize, kita katakan z-score-nya itu besar secara signifikan kalau nilainya lebih besar dari 2. Kenapa 2? Ini sebenarnya aproksimasi dari 1,96 ya. Kalau kita pakai alfanya 5%. Jadi yang lebih besar dari 2 ternyata ada ya, yaitu residual yang melibatkan hubungan antara Y2 dan Y3 ya. Ini kan residual yang diakibatkan oleh residual antara Y2 dan Y3. Jadi residual yang paling besar itu bisa jalur dari Y2 terhadap ke Y3 atau sebaliknya dari Y3 ke Y2. Nah, dari sini mana yang mau kita pilih? Karena union sentimen Y3 itu adalah variabel dependen utama ya, jadi ini variabel dependen yang paling utama, maka yang paling masuk akal yang kita bebaskan parameternya itu adalah Y3 ke Y2 ke Y3 ya. Jadi ini yang berperan sebagai variabel dependen, Y2 nya berperan sebagai variabel independen. Nah, cara lain untuk melihat apa yang harus kita modifikasi dari model ya, atau apa sih jalur yang sebenarnya penting tetapi tidak kita masukkan di dalam model, itu juga selain kita menganalisis residualnya, mana residual yang paling besar, kita juga bisa menggunakan indeks modifikasi dengan menggunakan perintah mod indices ya. Jadi mod indices ini akan memberikan output statistik berupa estimasi penurunan nilai chi-square
jika setiap parameter tetap itu kita bebaskan. Jadi kalau sebelumnya kan kita punya jalur Y2 ke Y3-nya ini kan kita buang. Kalau kita buang kan artinya kita tetapkan bahwa koefisien regresi untuk B32 ini sama dengan 0. Kan kita tetapkan 0. Nah, dengan indeks modifikasi ini, setiap parameter yang kita tetapkan, kita buat fix, itu kita bebaskan bervariasi ya. Jadi tidak kita buat 0 lagi, tetapi kita bebaskan untuk setiap parameternya. Nah, kriterianya apa? Kriterianya itu kita katakan indeks modifikasinya besar kalau nilai penurunannya itu lebih besar dari 4 ya, kriterianya ini ya. Nah, jadi kalau kita pakai perintah mod indices, kemudian argumen pertama adalah objek dari model analisis jalurnya. Kemudian di sini saya berikan argumen sort sama dengan true, artinya di sini saya minta untuk mengurutkan modifikasi indeksnya, mod indicesnya berdasarkan nilai indeks yang paling besar ya, karena yang paling besar itu kan tentu yang harus kita modifikasi. Kemudian minimum value-nya sama dengan 0, artinya saya minta hanya mengeluarkan indeks modifikasi yang lebih besar dari 10 ya. Jadi di sini kalau saya menggunakan kriteria yang diberikan di sini, dia hanya mengeluarkan 3 parameter yang tetap, kemudian kita bebaskan ya. Jadi pertama Y3 sama Y2, ini kan yang ini tadi ya, yang sebelumnya kita tetapkan 0 karena kita asumsikan tidak ada pengaruh, sekarang kita bebaskan. Kalau kita bebaskan, ternyata dia memberikan indeks modifikasi yang paling besar, sebesar 42. Kemudian berikutnya itu juga ada ya, kalau Y2 dengan tilde 2 kali, ini artinya kita mau membebaskan dalam bentuk korelasi ya. Kalau tildanya 1 ini kan pengaruh, bisa dari pengaruh Y3 terhadap Y2 atau dari Y2 terhadap Y3. Tapi kalau tilde 2 kali di sini artinya kita membebaskan dalam bentuk parameter untuk korelasi antara Y2 dan Y3. Kemudian yang berikutnya, oh ya, ini sini saya koreksi lagi apa yang saya tadi sebutkan. Kalau yang atas ini artinya pengaruh dari Y2 terhadap Y3 ya, karena kan ini kita menuliskan persamaan regresi Y3 sama dengan Y2. Kalau kita bebaskan yang ketiga ini ya, Y2 sama dengan Y3, artinya kita membebaskan pengaruh dari Y3 terhadap Y2 ya. Jadi berdasarkan informasi indeks modifikasi ini, ternyata yang paling besar ya, yang paling besar pengaruhnya, yang paling penting itu adalah kalau kita membebaskan parameter berupa pengaruh dari Y2 ke Y3. Jadi hasilnya ini sama ya, seperti tadi ketika kita analisis residual, ternyata yang paling penting yang harusnya kita masukkan ke dalam model itu adalah pengaruh dari Y2 ke Y3. Nah, di dalam package Lavan ini kita juga bisa melakukan membandingkan dua model ya. Jadi kalau kita punya dua model, kita ingin membandingkan mana sih model yang lebih baik ya. Di sini salah satunya kita bisa menggunakan uji beda chi-square, di mana uji beda chi-square ini bisa kita gunakan kalau model yang satu itu merupakan model nested atau model subset dari model lainnya. Jadi model nested ini seperti model subset atau model bagian dari model lainnya. Seperti contoh tadi kan kita sudah mengilustrasikan pertama model dari union sentiment, di mana kita menggunakan model yang sesuai dengan teori ya. Jadi semua jalurnya ada. Tadi kan saya sebut sebagai union titik path. Kemudian ketika saya mengilustrasikan modifikasi ya, cara modifikasi model, kan ada salah satu jalur yang saya buang. Jalur dari Y2 ke Y3 saya sebut union titik path 2.
Nah, kalau kita amati union titik pad 2 ini kan adalah subset dari model yang lebih besar atau dari model union titik pad. Atau kita katakan juga union pad 2 ini adalah model nested yang ternested di model union titik pad. Jadi bagian dari model yang lebih besar atau yang lebih kompleks dari union titik pad. Nah, di dalam uji beda chi-square ini bisa kita lakukan uji signifikansi mana model yang lebih baik ya, apakah union pad 2 model dengan salah satu jalurnya dibuang atau model yang utuh ketika semua jalur kita libatkan sesuai dengan teori dari union sentimen tadi. Nah, H0 itu adalah bunyinya model sederhana yang lebih baik ya, model yang nestednya itu yang lebih baik, sedangkan H1 itu bunyinya model yang lebih kompleks ya, itu yang lebih baik. Nah, di sini kita bisa menggunakan perintah love test LRT ya. Kemudian argumennya adalah kita masukkan objek dari model model jalur tadi ya yang sudah kita fit dengan perintah SEM. Ini adalah union pad 2 berarti model yang sederhana, kemudian union pad ini adalah model yang lebih kompleks ya. Kita bandingkan, diberikan hasilnya seperti yang diberikan di sini ya. Ada nilai DF-nya, ini adalah DF yang kita hitung dari masing-masing model. Kemudian dari AIC juga sebenarnya kalau dari AIC juga bisa kita bandingkan ya dengan BIC, kita pilih yang AIC-nya lebih kecil atau BIC-nya lebih kecil. Yang lebih kecil ya jelas union titik pad. Berarti model yang lebih kompleks ya, dimana yang jalurnya tidak kita buang ya, jalur Y2 terhadap Y3. Atau kalau menggunakan uji chi-square di sini kita bisa lihat ada nilai chi-square different ya. Chi-square different ini adalah selisih dari nilai 2 chi-square 50 dikurangi 1 49. Kemudian DF-nya ini adalah selisih antara DF model 1 dan model 2 4 kurang 3 1. Kemudian nilai p value-nya dari ini adalah 0, di bawah 0,05 ya. Jadi hasilnya signifikan. Kalau signifikan artinya kita tolak H0. Kalau kita tolak H0 berarti kita simpulkan model yang kompleks itu yang lebih baik.